Ada rumah yang selalu adem pas musim panas dan tetap hangat di musim dingin. Padahal nggak ada pendingin atau pemanas listrik yang nyala 24 jam. Ternyata ini ada caranya. Namanya Puits Canadien. Teknologi jenius yang masih jarang orang tahu. Gimana cara kerjanya? Simak terus videonya. Di dunia arsitektur bioklimatik, kita belajar gimana caranya bikin bangunan yang nyaman dengan memanfaatkan iklim sekitar, tanpa bikin tagihan listrik bengkak. Salah satu contohnya adalah sistem Puits Canadien. Sistem ini banyak diterapkan di beberapa wilayah Prancis, terutama pada bangunan berkonsep hemat energi. Di daerah pegunungan di Prancis, seperti pegunungan Alpen atau Pyrenees, suhu musim dingin bisa turun di bawah minus 15 derajat Celcius. Di dataran rendah dan beberapa daerah selatan Prancis, seperti lembah Rhône atau Provence, suhu musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius. Sistem ini memanfaatkan kestabilan suhu tanah yang umumnya berkisar antara 8 sampai 12 derajat Celcius pada kedalaman 1,5 sampai 5 meter untuk mendinginkan udara atau air di musim panas dan menghangatkannya di musim dingin sebelum dialirkan ke dalam bangunan. Di beberapa daerah panas seperti Provence di Prancis Selatan, sistem ini juga dikenal dengan nama Puits Provençal, yang secara khusus merujuk pada nama daerah tersebut. Prinsipnya sama, tapi lebih difokuskan untuk pendinginan di musim panas. Arsitektur bioklimatik seperti ini sebenarnya udah digunakan oleh orang Persia, di mana badgir kadang dikombinasikan dengan qanat, memanfaatkan kestabilan suhu air di bawah tanah untuk meningkatkan kinerja pendinginan dan mengawetkan makanan di musim panas yang ekstrim. Penjelasan lebihnya ada di video ini. Promosi nih. Puits Canadien ada dua versi udara dan air. Versi udara menggunakan udara sebagai media penukar panas. Versi ini paling umum digunakan di Prancis, terutama di wilayah yang tanahnya gembur atau berpori sehingga memudahkan pertukaran panas dengan udara. Biasanya dilengkapi dengan filter G3 atau G4 dan dipasang di taman, yang mana area tersebut dapat menghasilkan udara segar. Pipa harus halus, tahan tekanan, dan nggak nyebar zat berbahaya. Biasanya dipasang 2-5 meter di bawah tanah, panjangnya bisa 10-100 meter, dan diameternya 20-60 cm. Dibuat miring sekitar 2% untuk memastikan aliran udara yang optimal dan memudahkan air kondensat mengalir ke titik pembuangan. Ini nggak bikin lembab dan nggak jamuran. Dia adalah jalur pintas untuk aliran udara yang masuk saat musim semi atau musim gugur. Dia bukan pendingin listrik, bukan pemanas, tapi sistem yang mengatur aliran udara segar yang sudah didinginkan atau dihangatkan lewat jaringan pipa, misalnya menambah atau mengurangi suhu sesuai kebutuhan. Umumnya, sistem CMV ini dipasang di dalam bangunan. Pada musim panas, udara luar masuk lewat penangkap udara dan disaring. Serangga, tikus, debu, daun, selamat tinggal. Terus, udara itu mengalir ke dalam jaringan pipa, disitulah dia bertukar panas dengan tanah. Udara panas dari luar akan melepaskan panas ke tanah dan mendingin. Udara yang sudah didinginkan akan disesuaikan lagi melalui sistem CMV, sehingga udara yang masuk ke setiap ruangan selalu dalam kondisi sejuk dan minim debu. Cocok banget buat yang punya alergi debu. Sebaliknya, di musim dingin saat suhu di luar bisa di bawah 0 derajat Celcius, udara akan tetap masuk ke dalam jaringan pipa.
Di situ, udara dingin dari luar akan menyerap panas yang ada di bawah tanah dan menghangat sampai sekitar 8 derajat Celcius. Udara yang udah diangetin lewat jaringan pipa akan disesuaikan lagi melalui sistem CMV agar suhu akhirnya bisa sesuai kebutuhan di dalam bangunan. Kalau cuaca lagi nyaman seperti di musim semi atau musim gugur, di mana suhu luar bangunan berkisar 10-20 derajat Celcius dan suhu dalam bangunan yang berkisar 18-22 derajat Celcius, maka udara segar dapat langsung masuk bangunan melalui jalur bypass dan nggak perlu dipanasin atau didinginkan lagi menggunakan sistem CMV. Tapi, tetap ada udara ngalir ke pipa supaya pipa nggak bau atau jadi sarang bakteri. Di daerah berbatu granit, radon atau gas radioaktif sering muncul. Penggunaan versi udara bisa berbahaya karena radon dapat terbawa aliran udara ke dalam bangunan. Jadi, mereka harus menggunakan versi air. Versi ini tidak mengalirkan udara melalui jaringan pipa bawah tanah. Sebagai gantinya, mereka mengalirkan air dicampur cairan glikol supaya nggak beku. Ini lebih aman karena nggak ada aliran udara yang bawa radon. Pertama, pipa bawah tanahnya biasanya lebih panjang dan diameternya lebih kecil dari versi udara. Kedua, butuh pompa air supaya air bisa bersirkulasi, ini pakai listrik tambahan. Ketiga, pipanya nggak harus dibuat miring karena nggak ada risiko penumpukan air kondensat. Air dipompa melalui pipa yang tertanam di dalam tanah dan memanfaatkan suhu tanah yang relatif stabil sepanjang tahun, sekitar 8-12 derajat Celcius. Pada musim panas, air menyerap dingin dari tanah dan mengalir menuju alat penukar panas di dalam rumah. Udara luar yang masuk melalui sistem ventilasi CMV akan didinginkan saat melewati alat penukar panas tersebut. Akibatnya, udara yang masuk terasa seperti 20 derajat Celcius walaupun suhu luarnya mencapai 35 derajat Celcius. Sedangkan, pada musim dingin, air menyerap panas dari tanah dan udara luar yang masuk dipanaskan saat melewati alat penukar panas. Udara yang masuk bisa terasa seperti 10 derajat Celcius walaupun suhu luar mencapai 0 derajat Celcius. Sistem ini memungkinkan pengondisian suhu akhir udara dengan konsumsi energi sangat rendah, sekitar 30 watt atau setara lampu kecil, tanpa risiko masuknya gas radon, karena udara segar diambil dari luar bangunan dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Desainnya yang jenius membuat udara di dalam bangunan tetap nyaman dan sehat sepanjang tahun, tanpa bergantung pada pendingin atau pemanas listrik. Dengan demikian, konsumsi energi bisa dihemat hingga 10-20%. Pertama, biaya awalnya mahal termasuk pembelian alat, penggalian tanah, dan lain-lain. Karena itu, sistem ini lebih baik dipasang saat rumah sedang dibangun atau saat renovasi besar, biar lebih efisien. Kedua, perawatannya cukup sulit karena jaringan pipa dipasang lebih dari 1 meter di bawah tanah. Ketiga, memasang sistem ini nggak bisa sembarangan, ada aturan teknis yang harus diikuti. Sebaiknya, pemasangan dilakukan oleh tenaga profesional agar hasilnya optimal. Tweets Canadien menunjukkan bagaimana manusia dapat menjaga hubungan timbal balik dengan alam, memanfaatkan energi alami, sekaligus mengurangi dampak buruk pada lingkungan, bumi pun jadi happy.